Ini dampak negatif maksudnya tidak untuk mengancam-ancam dosen ya, tapi untuk mengingatkan bahwasanya yang pertama, dampak dari dosen tidak menulis adalah menurunnya produktivitas. Ya, dengan terbiasa menulis ya, Anda secara tidak langsung produktivitasnya akan meningkat. Sebaliknya, dengan jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali, siap-siap produktivitas dan kualitas keilmuan Anda akan menurun. Sebagai seorang pendidik, tentu tidak cukup dosen untuk membagikan ilmunya hanya secara lisan saja. Ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dosen miliki juga penting untuk disebarluaskan melalui tulisan. Tulisan, dalam hal ini buku, bisa menjadi warisan yang tidak pernah putus bagi seorang dosen. Jadi meskipun nanti Anda sudah tutup usia, katakan Anda sudah tidak mampu lagi untuk mengajar, pensiun, karya yang Anda tulis, buku yang Anda tulis itu bisa tetap bermanfaat bagi kalangan luas, terutama bisa menjadi referensi dosen, referensi mahasiswa, maupun bacaan di waktu luang bagi masyarakat umum. Jadi kaitan antara buku dan dosen itu sangat erat, karena pertama tadi buku merupakan kewajiban seorang dosen untuk ditulis. Jika Anda seorang pengajar, jika Anda seorang dosen, menulis buku itu merupakan sebuah kewajiban, terutama untuk menulis buku-buku ajar seperti monograf, referensi, dan sebagainya. Ada beberapa alasan kenapa dosen itu perlu dan penting untuk menulis buku. Yang pertama adalah memperkuat profesionalisme. Jadi jika Anda adalah seorang dosen, ya, kecakapan ataupun profesionalisme Anda di dalam mengajar terhadap suatu ilmu yang Anda kuasai, itu akan bisa diperkuat dengan cara menerbitkan buku. Jadi nama besar Anda seorang dosen, itu juga dengan kualitas ilmu yang Anda kuasai, itu bisa diperkuat dan didukung dengan buku yang Anda tulis, seperti itu. Misal, Anda adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum, tentu tulisan-tulisan ataupun buku yang Anda tulis yang bertema hukum, itu bisa mengangkat derajat Anda, begitu, itu bisa meningkatkan profesionalisme Anda. Jadi berkualitas tinggi tidaknya wawasan Anda itu bisa dibuktikan melalui buku yang Anda tulis. Poin yang kedua yang bisa didapat adalah untuk peningkatan karir. Tulisan yang Anda buat, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya, bisa memberi dampak terhadap karir Anda. Buku yang Anda terbitkan bisa membantu menambah angka kredit. Nah, angka kredit ini yang bisa mempermudah jalan Anda untuk naik jabatan. Jabatan mulai dari staf asisten ahli, lektor kepala, hingga profesor ataupun guru besar. Nah, poin yang ketiga adalah personal branding. Melalui buku yang Anda tulis, Anda akan mudah dikenal tidak hanya di dalam lingkungan kampus, tapi juga di luar kampus. Buku yang Anda tulis itu bisa membantu Anda untuk meningkatkan siapa diri Anda, dan Anda semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Sebaliknya, jika Anda tidak menulis, yang kenal dengan Anda mungkin hanya sejawat dosen di jurusan, maupun mungkin hanya dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas Anda. Jadi menulis juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan personal branding Anda dan siapa Anda dan apa keahlian dan keilmuan yang Anda miliki. Nah, manfaat yang selanjutnya itu adalah manfaat finansial. Alasan yang keempat ini saya kira juga sangat penting, yakni bisa menjadi sumber pemasukan tambahan dosen. Ya, dengan menulis, ya, manfaat-manfaat selain manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi, menulis juga bisa menjadi investasi karena dosen akan mendapatkan royalti. Artinya, semakin banyak buku yang ditulis, tentu akan semakin besar pula nilai-nilai royalti yang akan dosen dapatkan. Jadi menulis selain manfaat yang sebelumnya juga bisa menjadi sumber pemasukan tambahan untuk dosen. Nah, setelah tadi menyebutkan kenapa dan apa manfaat dari menulis buku, tentu ada dampak negatif ketika dosen tidak menulis. Ya, jadi ada dampak positif, tentu ada juga dampak negatif. Ini dampak negatif maksudnya tidak untuk mengancam-ancam dosen, ya, tapi untuk mengingatkan bahwasanya yang pertama, dampak dari dosen tidak menulis adalah menurunnya produktivitas. Ya, dengan terbiasa menulis, ya, Anda secara tidak langsung
produktivitasnya akan meningkat. Sebaliknya, dengan jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali, siap-siap produktivitas dan kualitas keilmuan Anda akan menurun. Nah, dampak negatif yang kedua adalah keilmuannya atau keilmuan Anda akan mulai diragukan. Jika hanya mengandalkan kemampuan lisan dan materi presentasi PowerPoint di kelas gitu ya, tanpa didukung dengan karya buku akademik atau karya akademik berupa tulisan, siap-siap lambat laun keilmuan Anda akan mulai diragukan. Nah, dampak negatif ketiga yang akan dosen alami adalah terkendala naik jabatan. Karena buku menjadi salah satu penilaian angka kredit dosen, maka jika tidak ada satupun buku yang ditulis ya, maka siap-siap karir mengajar Anda akan terhambat dan akan stagnan atau berhenti di situ-situ saja. Jadi tentu sangat penting bagi Anda seorang dosen, Bapak Ibu gitu ya, berprofesi sebagai dosen untuk menulis. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, apa kaitannya dengan buku, kemudian kenapa dosen harus menulis, itu sangat penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jika Anda ingin pembahasan lain seputar dosen dan menulis, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan buat videonya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.